berjudul Kualitas dan Probabilitas. Dari kelompok 6 yang beranggotakan Jati Alvendra dan Bunga Padansari yang tidak dapat hadir pada hari ini. Mereka ingin mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Analisis butir tes, daya beda, tingkat kesukaran dan efektivitas distraktor. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 6 kepada kelompok 5 terlebih dahulu? Silakan kepada Rahmi. Baik, di sini saya izin bertanya pada kelompok 5 kan material tentang validitas dan reliabilitas. Yang ingin ditanyakan yaitu kapan suatu tes dikatakan mempunyai validitas yang tinggi. Itu kan kita dalam menentukan validitas itu biasanya menggunakan rumus ya langsung di Excel gitu kan. Nah, ada nggak sih rumus manual yang kita cari gitu? Baik, terima kasih Andi. 5 ada satu pertanyaan, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan satu lagi? Silakan kepada Eka. Di makalah pada halaman 7 itu di situ dikatakan dari uraian dua jenis validitas logis dan validitas empiris. Maka secara keseluruhan kita mengenal 3 macam validitas. Nah, di sini ada validitas isi, validitas konstruksi, dan validitas prediksi. Nah, dari ketiga validitas itu mana yang lebih utama? Nah, baik, terima kasih. Apakah bisa dipahami? Kelompok 5 mencari jawaban. Beralih ke kelompok 6. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 6? Silakan. Sama dengan Silakan kepada Arbi. iya, yang kelompok 5 tadi tidak berikan contoh untuk itu dalam mengukur tingkat kesukaran dan daya beda itu. Iya, gimana nih? Tingkat kesukaran dan daya beda. Sudah. Kasih. Ya, terima kasih kepada Arbi. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 6? Silakan kepada Marani. Halaman berapa ini? Nah, ada kan contoh yang tabel hijau-hijau itu tuh kan langkah-langkah dalam menentukan tingkat kesukaran soal. Ya. Nah, itu tuh bagaimana? Jelaskan kepada kami. Baiklah, ditanyakan. Oke, silakan kepada Indah. Dari yang tadi sudah jadi, bagaimana melakukan analisis pengecohan? Misalkan akan menjelaskan dan sertakan contohnya. Kami akan dijawab oleh Mas Fuad. Silakan kepada Mas Fuad dan Rami kalau didengarkan. Baiklah, pertanyaannya itu kapan suatu tes mempunyai validitas yang tinggi? Suatu tes itu bisa dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika suatu tes tersebut memberikan hasil ukur secara akurat dan tepat. Tes tersebut mampu menjalankan fungsi ukurannya sesuai dengan tujuan tes itu dibuat. Jika suatu tes yang dihasilkan tidak sesuai atau tidak relevan yang dengan tujuannya, maka tes tersebut dikatakan tes yang tidak valid atau memiliki validitas yang rendah. Deteksi perbedaan kecil yang ada pada apa yang tidak diukur. Baiklah, bagaimana kepada Rahmi? Apakah bisa dipahami? Ya, terima kasih atas jawaban yang sah. Parameter bukan menambah atau menyangga. Baik, beberapa waktu lalu saya pernah mendengar bahwa untuk uji validaritas untuk menyatakan bahwa itu dinyatakan valid atau relevan itu membutuhkan responden yang cukup banyak, dan itu setidaknya paling sedikit 30 responden, dan itu dibenarkan di dalam salah satu jurnal karya PGRI Dewantara. Jadi untuk menguji relevan dalam sebuah uji reliabilitas, reliabilitas, itu tuh yang paling penting adalah paling sedikit 30 responden, karena jika kurang dari 30 responden maka pernyataan-pernyataan dalam angket atau pernyataan-pernyataan yang diajukan untuk menguji tersebut dinyatakan tidak relevan. Baik, terima kasih kepada Meta. Apakah masih ada yang ingin menambah atau menyangga lagi? Jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan nanti, rumus validitas secara manual itu seperti yang sudah kita pelajari pada statistik, salah satunya
rumus korelasi produk momen. Lalu untuk uji reliabilitas tinggi rendahnya sama langkah dan bisa diuji. Bagaimana kepada Adi, apakah bisa dipahami? Langsung saja sambil menunggu kelompok 5 mencari jawabannya, langsung saja beralih ke kelompok 6. Jadi mana jawab? Ya. Berikan contoh untuk menghitung tingkat kesukaran. Untuk contohnya, langkah-langkahnya, yang pertama itu kita menentukan skor maksimum tiap butir soal. Yang kedua, menentukan banyaknya peserta tes yang menjawab dengan benar. Yang ketiga, menentukan jumlah peserta tes. Dan yang keempat, kita menentukan tingkat kesukarannya dengan menggunakan rumus P sama dengan B per JX. Itu ada tabel yang hijau di makalah, bisa dilihat. Itu menentukan yang hijau. Itu mulai dari Mulida sampai Serli. Nah, terus kolom yang ke samping itu ada nomor soal 1 sampai nomor soal 10. Ya, sampai 10. Terus untuk menentukan tingkat kesukaran itu tiap-tiap soal. Misalkan soal nomor 1 tingkat kesukarannya berapa gitu. Soal nomor 2 berapa gitu. Itu cara menghitungnya kita tentukan jumlah banyaknya peserta tes yang menjawab benar. Nah, soal nomor 1 itu kan yang menjawab benar ada 17. Oh ya, yang 0 itu artinya dia menjawab salah. Yang 1 itu artinya dia menjawab benar. Terus kita jumlahkan siswa-siswa yang menjawab soal dengan benar. Kita jumlahkan, yang 1 itu ada 17 orang. Lalu dibagi 17 tadi dibagi dengan jumlah peserta tes. Jumlah peserta tesnya ada 20. Jadi untuk tingkat kesukarannya dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan B per JX, di mana B itu adalah jumlah siswa yang menjawab benar dan JX itu jumlah peserta tes. Jadi 17 dibagi 20 dapatlah hasilnya 0,85. Jadi tingkat kesukaran soal nomor 1 itu 0,85. Itu juga dengan nomor 2 kita sama aja, itu juga. Soal nomor 2 kita jumlahkan jumlah siswa yang menjawab dengan benar, lalu kita bagi dengan peserta tes. Jumlah peserta tes. Untuk menentukan tingkat kesukaran. Bagaimana dia, apakah bisa dipahami? Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin menambah atau menyangga jawaban dari Jody? Belum. Baiklah, jika tidak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan kepada Jody. Berdasarkan skor total kita susun nama siswa dari tertinggi ke terendah. Kita ambil 27% siswa yang skornya tinggi. Terus yang skor tinggi ini, yang 27% ini kita masukkan ke kelompok atas. Terus yang 27% yang paling bawah, yang nilainya terendah, itu kita masukkan kelompok bawah. Lalu langkah keduanya kita buat tabel. Khusus untuk siswa kelompok atas dan kelompok bawah, jumlah kolom dan dalam tabel minimal sama dengan jumlah butir soal, sehingga memuat seluruh jawaban siswa. Tanda 1 artinya jawaban betul dan 0 artinya jawabannya salah. Yang ketiga, hitunglah jumlah jawaban yang benar, baik pada kelompok atas maupun pada kelompok bawah. Dan yang keempat, kita menghitung daya bedanya dengan menggunakan rumus BP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari Maharani akan dijawab oleh Jordi. Mohon disimak dengan baik. Pertanyaan Maharani tadi, bagaimana menentukan daya beda pada contoh? 1.
sama seperti yang saya jelaskan barusan, yang untuk menentukan salah lagi. Karena setelah saya lihat lagi pertanyaan Ardi sama dengan menghalangi, maka nggak perlulah saya jawab lagi. Ditanyakan Maharani tadi sama seperti yang ditanyakan Ardi dan tadi sudah dijawab oleh Joni secara panjang jelas dan tugas. Apakah Maharani bisa memahami jawaban yang tadi? Nah, tunggu Joni mencari jawaban untuk satu pertanyaan lagi, langsung saja beralih ke kelompok 5 ingin menjawab pertanyaan dari Eka. Mohon disimak dengan baik. Ada pertanyaan dari dua jenis validitas yang logis dan empiris. Ada 3 macam validitas, yaitu validitas isi, konstruksi, dan prediksi. Mana yang lebih utama dari ketiga validitas tersebut kan? Nah, dari ketiga validitas tersebut yang paling utama adalah validitas isi. Karena validitas ini adalah validitas yang terbaru juga. Jadi validitas isi adalah validitas utama yang harus dilakukan sebelum menggunakan suatu tes untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik sehingga hasil tes tersebut benar-benar menggambarkan hasil belajar dan capaian pembelajaran peserta didik. Baiklah, itu tadi jawaban dari Marfu'a. Apakah bisa dipahami saudari Eka? Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Selesai sudah diskusi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.